Ente kalau punya ilmu, dunia yang nyari ente, ketenaran yang nyari ente, kemakmuran yang nyari ente, kejayaan yang nyari ente, harta yang nyari ente, pangkat nyari ente, jabatan nyari ente, dunia nyari ente, perempuan nyari ente. Kalau ente punya ilmu. Aku dulu hina ketika menuntut ilmu, aku dulu capek ketika jadi santri, ketika menjadi pencari ilmu aku ketika menjadi pencari ilmu aku capek. Tapi ketika aku memiliki ilmu dan menjadi orang yang dicari ilmunya, maka aku menjadi mulia. Orang berilmu adalah orang yang mulia. Orang-orang soleh, mereka tidak pernah kejar dunia. Dunia yang kejar mereka. Dunia yang kejar mereka. Di saat kalian sibuk cari dunia, sibuk cari harta, sibuk cari pangkat, jabatan, pekerjaan, sudahlah kalian sibuk, dunia kalian gak dapat, harta kalian gak dapat, dunia kalian gak dapat, akhirat kalian gak dapat. Kenapa akhirat kalian gak dapat? Karena waktu kalian, masa kalian habis untuk mencari dunia, sehingga dunia gak dapat, akhirat gak dapat. Ulama, orang soleh, para wali, mereka dunia yang datang kepada mereka. Tetapi setelah dunia datang kepada mereka, malah mereka buang itu dunia ke tempat sampah, kayak gak ada harganya. Saudara-saudara, kebahagiaan di dunia tidak bisa kalian dapatkan kecuali dengan ilmu. Kebaikan di dunia tidak bisa kalian dapatkan kecuali dengan ilmu. Kemakmuran di dunia tidak bisa kalian dapatkan kecuali dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif, qala al-Imam Hasan al-Basri rahmatullah alaihi fi qawlihi ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Baqarah 1. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah wa radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat yang sering kita dengar, yaitu doa Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan berikanlah kepada kami di akhirat nanti, hasanah, kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, cegahlah kami dari siksa api neraka jahanam. Nah, ini ayat ini banyak orang-orang ya yang menyalahgunakan. Apa maksudnya menyalahgunakan? Mereka mengira, ya Allah ya Rabb, ya, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Disangkanya bahagia di dunia itu kaya raya. Disangkanya bahagia di dunia itu kemakmuran. Disangkanya kebahagiaan. Nah terus apa yang ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, sesungguhnya yaitu ya hasanah, dia yaitu apa itu? Al ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Jadi bukan kekayaan, bukan kemakmur, bukan kejaya, bukan rumah yang bukan pekerja, bukan gaji, bukan itu kebahagiaan dunia. Ya, kadang kebanyakan orang mikir begitu kan, bener gak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan, kebaikan di dunia. Pikirannya udah apa? Kekayaan, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, uang, dinar, dirham,
pekerjaan, sukses, jaya. Padahal kebahagiaan di dunia bukan itu. Apa kebahagiaan di dunia? Kebahagiaan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata beliau apa? Yang aku sukai di dunia, yang aku cinta di dunia, itu cuma 3. Apa itu? Pertama, istri yang solehah. Kedua, yang aku suka di dunia adalah wangi-wangian yang enak, bau-bau yang enak. Sebab wangian yang enak, bau yang enak, itu paling disukai oleh malaikat. Yang ketiga, di dunia ini, dunia yang aku suka adalah nyanyian-nyanyian yang indah, memuji-memuji Allah, suara-suara yang merdu, qasidah-qasidah yang indah. Cuma 3 ini yang aku sukai di dunia. Selain itu tidak ada yang aku sukai. Terus kenapa kok orang-orang barat, orang kafir, orang Kristen, kenapa kok mereka Allah beri kemakmuran, kejayaan, kekayaan? Kenapa Beb? Nah, itu pertanyaannya kan. Kadang ente ngelihat orang-orang luar sana, orang barat, mereka kaya raya, ya, mobil mereka mewah. Kadang ente melihat seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dunia ada nilai di sisi Allah, walaupun nilainya sebesar sebelah sayap seekor nyamuk, maka demi Allah, orang kafir tidak akan Allah beri minum walaupun seteguk air. Kenapa? Saking gak ada harganya di dunia. Paham gak? Paham itu hadis qudsi? Andaikan dunia ini ada harganya, andaikan dunia ada harganya, walaupun harganya itu sebesar sebelah sayap seekor nyamuk, orang kafir gak bakal Allah kasih minum. Kenapa Allah kasih mereka segala-galanya? Allah kasih ketenaran, kemakmuran, kecantikan, kegantengan, ketampanan, kekayaan. Allah puaskan mereka dengan dunia. Mereka menjadi pelayan-pelayan dunia. Mereka menjadi budak-budak dunia. Kenapa? Karena dunia di sisi Allah tidak ada harganya, gak ada nilainya. Dunia di sisi Allah, dunia di mata Allah, di mata orang-orang yang dekat dengan Allah, di mata orang-orang yang hatinya penuh dengan Allah, dunia gak ada artinya. Orang-orang soleh, mereka gak pernah ngejar dunia. Dunia yang ngejar mereka. Dunia yang ngejar mereka. Di saat kalian sibuk cari dunia, sibuk cari harta, sibuk cari pangkat, jabatan, pekerjaan, sudahlah kalian sibuk, dunia kalian gak dapat, harta kalian gak dapat, dunia kalian gak dapat, akhirat kalian gak dapat. Kenapa akhirat kalian gak dapat? Karena waktu kalian, masa kalian habis untuk mencari dunia, sehingga dunia gak dapat, akhirat gak dapat. Ulama, orang soleh, para wali, mereka dunia yang datang kepada mereka. Tetapi setelah dunia datang kepada mereka, malah mereka buang itu dunia ke tempat sampah, kayak gak ada harganya. Dunia yang mati-matian kalian cari, dunia yang mati-matian kalian cari, sampai kalian berbuat dosa, sampai kalian berbuat maksiat untuk cari dunia. Dunia yang mati-matian kalian cari, sampai kalian tinggalkan Allah. Ketika itu dunia datang kepada orang soleh, itu orang soleh buang, tidak ada harganya. Jadi kebahagiaan di dunia dimaksudkan dalam ayat ini bukan kemakmuran dunia, kejayaan dunia, kaya raya, bukan. Tetapi kebahagiaan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami, berikanlah saya, berikanlah kita kebaikan di dunia.
Apa kebaikan di dunia? Ilmu. Apa kebaikan di dunia? Ibadah. Sebab kalau tanpa ilmu, apa ente mau jadi apa? Kalau nggak ada ilmu ente mau jadi apa? Hah? Tanpa ilmu, sholat ente nggak bener, wudhu ente nggak bener, istinja ente nggak bener. Ente kan lihat kata Rasul, berapa banyak orang-orang masuk neraka gara-gara air kencingnya. Ini kan masalah sepele, masalah sepele. Banyak orang masuk neraka karena kencing. Kenapa? Karena kalian nggak tahu ilmunya, karena kalian nggak mau belajar. Oh beb, saya sudah tua, saya sudah nggak bisa belajar. Oh beb, saya sibuk, saya nggak bisa belajar. Tidak ada penghalang antara dirimu dengan ilmu, walaupun engkau masih muda, walaupun engkau tua. Tua tidak menjadi penghalang bagimu untuk tidak menuntut ilmu. Sibuk tidak menghalang bagimu, tidak menjadi penghalang bagimu untuk menuntut ilmunya Allah. Pekerjaan, jabatan, tahta, kekuasaan tidak menjadi penghalang bagimu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, wahai guru, sampai kapan saya harus ngaji? Sampai kapan saya harus ngaji? Sampai kapan saya harus menuntut ilmu? Apa kata gurunya? Selama kamu masih hidup, maka selama itu kamu harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kebahagiaan di dunia tidak bisa kalian dapatkan kecuali dengan ilmu. Kebaikan di dunia tidak bisa kalian dapatkan kecuali dengan ilmu. Kemakmuran di dunia tidak bisa kalian dapatkan kecuali dengan ilmu. Semuanya itu kalian dapatkan dengan ilmu. Bahkan amal-amal ibadah kalian, sholat kalian, puasa kalian, zakat kalian, haji kalian, kalau tanpa didasari dengan ilmu, coba lihat Zubat, matan Zubat, kullu amalin bila ilmin. Coba aja, kullu amalin bila ilmin amaluhu mardudatun latun malu. Kullu amalin, setiap amal perbuatan, setiap ibadah bila ilmin, yang tidak disertai dengan ilmu, maka amal ibadahnya mardudatun, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan di dunia adalah ilmu. Kebaikan di dunia adalah amal ibadah. Ilmu butuh kepada amal. Amal juga butuh kepada ilmu. Kalau ente beramal di dunia nggak pakai ilmu, amalnya nggak diterima. Ente punya ilmu tapi nggak diamalkan, maka ilmunya nggak bermanfaat, maka ilmunya sia-sia. Kami syajarin laisa bimusmirin, berapa banyak pohon-pohon tetapi tidak ada yang berbuah, maka pohon yang tidak berbuah itu laksana ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi jangan salah paham ya, jangan salah paham. Kebaikan, kebahagiaan di dunia yang dimaksudkan dalam Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah ilmu dan amal ibadah, bukan kekayaan, bukan kejayaan, bukan. Dunia ini cuma sementara. Dunia ini ibarat kalian sedang melakukan perjalanan yang panjang, sehingga sebentar di pohon yang rindang untuk istirahat. Itulah dunia. Selanjutnya kalian melanjutkan perjalanan. Ya. Setelah itu apa? Kalian mati. Setelah kalian mati, kalian dikubur. Kubur, rumah pertama akhirat. Rumah kedua akhirat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Rumah ketiga akhirat, padang mahsyar. Rumah keempat akhirat, yaumul hisab, hari perhitungan. Rumah kelima akhirat, hari pertimbangan. Rumah keenam akhirat, jembatan Shiratal Mustaqim. Rumah ketujuh akhirat,
entahkah surga atau entahkah neraka. Paham? Jadi kata Imam Hasan Basri, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Paham? Jadi jangan salah. Sebelum saya jelaskan ini, sebelum ana jelasin ini, yang ente tahu Rabbana atina fid dunya hasanah itu apa? Kebaikannya apa? Harta, iya kan? Jawab jujur, coba ayo. Sebelum ente tahu. Sebelum ana jelasin ini nih, yang ente tahu Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan, maksudnya kebaikan apa? Harta, terus tenar, pekerjaan, kaya, disukai orang, dipuji orang, iya kan? Padahal kebaikan dunia ilmu dan ibadah. Ente kalau punya ilmu, perhatikan, ente kalau punya ilmu, dunia yang nyari ente, ketenaran yang nyari ente, kemakmuran yang nyari ente, kejayaan yang nyari ente, harta yang nyari ente, pangkat nyari ente, jabatan nyari ente, dunia nyari ente, perempuan nyari ente. Kalau ente punya ilmu, jadi nggak usah khawatir. Kalau ente berilmu, dunia bakal nyari ente. Nggak perlu ente cari dunia, dunia yang datang kepada ente. Makanya dikatakan zalaltu ta'a. Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku dulu hina ketika menuntut ilmu, aku dulu capek ketika jadi santri, ketika menjadi pencari ilmu aku ketika menjadi pencari ilmu aku capek. Tapi ketika aku memiliki ilmu dan menjadi orang yang dicari ilmunya, maka aku menjadi mulia. Orang berilmu adalah orang yang mulia. Orang berilmu adalah orang yang mulia. Coba lihat, pejabat-pejabat punya pangkat nggak? Punya pangkat nggak? Jawab yang keras, punya pangkat nggak? Punya jabatan nggak? Punya kekuasaan nggak? Datang nggak ke orang berilmu? Datang nggak? Datang nggak? Sowan nggak? Datang mereka, sowan mereka. Sebab kenapa? Kata Imam Abu Aswad Ad-Duali, al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Pak, raja, penguasa, pemerintah, mereka bisa mengatur rakyat, mereka bisa menghakimi rakyat, mereka bisa menghakimi masyarakat. Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Siapa yang bisa menghakimi mereka? Al ulama hukamun 'alal muluk. Ulama lah yang bisa mengatur, yang bisa mengatur dan bisa menghakimi raja, penguasa dan para pemerintah. Jadi jangankan presiden sama ulama, presiden sama santri aja kedudukannya di sisi Allah lebih jauh santri. Presiden, saya tanya, pejabat pemerintah, emang mereka tiap hari dinaungi oleh sayap-sayap malaikat? Dinaungi nggak? Penuntut ilmu, penuntut ilmu setiap saat dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, didoakan oleh para malaikat, didoakan hatta namlata fil hujr wa hatta al-huta fil bahr. Ikan-ikan yang ada dalam lautan, bisa itu berapa banyak ikan ada dalam lautan, bisa itu berapa banyak semut-semut yang ada dalam lubang. Mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar kebaikan. Makanya saya bersyukur. Saya bersyukurnya kenapa? Kemarin saya punya murid Haidar, dia meninggal mendapatkan 2 kemuliaan. Dia mendapatkan 2 keutamaan. Ada orang mati syahid cuma 1 kali syahid, berperang di jalan Allah 1 kali syahid kalau dia mati. Orang mati melahirkan 1 kali, orang mati tenggelam 1 kali, orang mati
sakit perut yang di perutnya penuh dengan cairan, 1 kali syahid. Orang yang mati dalam keadaan tabrakan, matinya syahidnya 1 kali. Orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan, syahidnya 1 kali. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, matinya 1 kali. Orang yang meninggal kebakaran, syahidnya 1 kali. Kebanyakan di mana-mana syahidnya 1 kali. Ulama meninggal, syahidnya 1 kali. Mujahid meninggal berperang, matinya syahidnya 1 kali. Murid saya kemarin Haidar mendapatkan 2 syahid, 2 kemuliaan, 2 keutamaan. Ini jarang didapatkan. Apa itu? Yang pertama, man mata, siapa orang yang meninggal li talibil ilm, untuk menuntut ilmunya Allah. Orang meninggal dalam keadaan menuntut ilmunya Allah, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. 1. Al-gharib, fahuwa syahid, orang yang mati tenggelam, maka dia matinya mati syahid. Berarti dapat berapa kemuliaan? Dapat berapa keutamaan? Ada orang mati tenggelam tapi bukan penuntut ilmu. Ada orang lagi ngaji mati tapi bukan dalam keadaan tenggelam. Tapi murid saya kemarin Haidar, dia mendapatkan 2 kemuliaan, dia mendapatkan 2 keutamaan. Saya saja belum tentu mendapatkan kemuliaan seperti itu. Makanya saya katakan ini bukan bencana bagi keluarga korban, bagi bapaknya, bagi ibunya. Ini bukan bencana. Ini bukan bencana. Ini bukan bala. Ini bukan musibah. Tapi ini anugerah dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan itu datangnya dari Allah. Mati syahid, kebaikan apa keburukan? Berarti datangnya dari siapa? Datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Bahkan nanti si Haidar bisa memberikan pertolongan kepada 71 anggota keluarganya kelak di akhirat. Ilmu ini luar biasa. Ilmu ini luar biasa. Makanya duduk di majelis ilmu, ya, jangan mentang-mentang, oh saya kaya raya, gak usah ngaji. Goblok. Nggak ada penghalang, mau lu kaya kek, mau lu anak presiden, mau lu anak raja, tetap wajib untuk menuntut ilmu. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhir, keselamatan dunia akhir, mau kau kaya, mau kau presiden, mau kau punya pangkat jabatan setinggi apapun, wajib untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dimaksudkan kebahagiaan di dunia. Terus apa maksudnya kebahagiaan di akhirat? Wa fil akhirati, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia apa? Ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Pertanyaannya, apa kebaikan di akhirat? Apa kebahagiaan di akhirat? Kebaikan di akhirat dikatakan oleh beliau, innal hasanah fil akhirah wa fil akhirah hiyal jannah. Kebahagiaan di akhirat adalah surga. Saudara-saudara, perhatikan. Ada 3 hal. Pertama, sesuatu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Siapa itu? Allah. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada awal dan tidak ada karena kalau Allah ada awalnya, berarti sebelum Allah ada pencipta yang lain. Berarti sebelum Allah ada Tuhan yang lain. Maka Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu satu.
Yang kedua, ada awal dan ada juga akhir. Siapa? Kita, makhluk, manusia, malaikat, jin, binatang, iblis, gunung, langit, syajaratul ahya, syajaratul tuba, galamullah, talaga galamullah, kemudian seluruh makhluk-makhluk itu, arus itu semuanya ada awal dan ada akhir. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Zat wujud bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Jadi ada yang ada awal dan ada siapa? Kita manusia. Kita Nah, ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, ada awal dan tidak ada akhir. Ada awal dan tidak ada akhir. Siapa itu? Apa itu? Sorga dan neraka. Sorga dan neraka ada awalnya. Awalnya siapa? Awalnya apa? Allah yang menciptakan. Tapi sorga itu kekal abadi, neraka kekal abadi, nggak ada akhirnya. Tetapi ingat, kekalnya sorga, kekalnya neraka itu atas keinginan Allah. Paham? Kekalnya neraka, kekalnya sorga itu atas kemauan Allah, kudratnya Allah, iradatnya Allah, kekuasaannya Allah, sehingga surga dan neraka sifatnya kekal dan abadi, tapi tetap ada awalnya. Nah, kebahagiaan di akhirat adalah surga. Kebahagiaan di akhirat adalah surga. Di surga kenikmatan yang luar biasa. Ya, di surga kenikmatan yang luar biasa. Akan tetapi ada lagi kenikmatan yang paling nikmat, kebahagiaan yang paling bahagia, bukan surganya, bukan telaga madu, bukan telaga khamar, bukan telaga susu, bukan bidadari, bukan binatang-binatang yang lewat keinginan dari hati ingin langsung jadi masakan, bukan. Tetapi kenikmatan yang paling nikmat di akhirat, apa itu? Berjumpa dengan Nabi Muhammad dan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ra'a Azizul Wahhab bila hijab. Melihat Allah tanpa setitik pun penghalang. Kita di dunia beribadah kepada Allah, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saatnya kita melihat Allah. Apa itu? Di surga. Dan itu adalah kenikmatan yang paling nikmat di surga, kebahagiaan yang paling bahagia di surga. Jadi atina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebahagiaan di akhirat, itu adalah surga. Kebahagiaan di dalam surga yang paling nikmat, yang paling bahagia, ketika hijab dibuka kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan yang paling nikmat lagi apa? Bisa berkumpul dan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian tahu sahabat-sahabat Nabi pengen masuk surga, itu mereka, kemauan mereka bukan nikmat surga, bukan. Mereka pengen masuk surga, tujuannya bukan bidadari, bukan telaga al-haud yang sekali minum tidak pernah kehausan selama-lamanya, bukan telaga Kautsar, bukan. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal, banyak sahabat yang mengangkat tangan, ya Allah, cabutlah kedua mataku. Untuk apa aku melihat? Rasulullah sudah wafat. Aku tidak lagi ingin melihat, aku tidak lagi ingin memandang selain memandang wajah indah Nabi Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut pandangan matanya sehingga dia dalam keadaan buta. Ada berdoa, ya Allah, cabut nyawaku. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku hidup, ya Allah? Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad sudah mati, ya Allah, cabut nyawaku. Seketika itu juga Allah cabut nyawanya sehingga dia dalam keadaan mati. Bahkan dalam hadis, ja'at imra'atun li Aisyah
Wa qalat li Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ikshif li qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakashafat qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhalat imra'atun fabakat hatta matat. Ada perempuan tua renta datang kepada Sayyidatuna Aisyah berkata, wahai Aisyah, tolong bukakan bagiku kuburnya Nabi Muhammad. Dibuka kuburnya Nabi oleh Sayyidatuna Aisyah. Masuk ini perempuan di kuburnya Nabi, dia menangis tersendu-sendu, dia menangis di situ sampai dia mati saat itu juga. Kenapa para sahabat semenjak wafatnya Rasul, mereka banyak yang ingin wafat, banyak yang ingin meninggal dunia, banyak yang ingin menjadi buta? Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka tetap selalu ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, tidak mau jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu waktu Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bilang, wahai Abu Bakar, kamu sudah berhari-hari belum makan, sana pulang makan dulu. Pulang Sayyidina Abu Bakar makan, baru 5 menit datang lagi, ya Rasulullah, aku sudah makan. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang makan secepat ini. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Iya ya Rasulullah, ketika aku ingin menyendok, ketika aku ingin mengambil makanan, tiba-tiba aku terkenang, teringat wajah indahmu, sehingga aku langsung kembali lagi kemari, karena aku tidak mau jauh darimu ya Rasulullah. Jadi sahabat itu pengen masuk surga bukan karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kenapa? Karena mereka ingin berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Maka rugilah, celakalah engkau, celakalah kalian kalau di akhirat kalian tidak bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia, bahagia dengan ilmu, bahagia dengan amal, bahagia dengan ibadah, bahagia di akhirat, masuk surga, berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, kita bisa melihat zat Allah tanpa penghalang, tanpa hijab. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Asu, makasih banyak. Jadi kalian begitu, kalau ada orang yang benci kalian, pribadi kalian dihina, dicaci, dimaki, jangan balas ya, senyumin aja, biarin aja ya. Kalau ada orang menghina pribadi kalian, tidak ada yang selamat dari lidah manusia. Rasulullah saja, Rasulullah enggak selamat dari lidah manusia. Dihina, dicaci, dimaki, dimusuhi, difitnah. Jadi biarkan saja. Mereka orang yang hasut sama kita, hidup mereka enggak tenang. Tiap hari yang mereka pikirkan Bahar bin Smith, Bahar bin Smith. Aduh, kenapa Habib Bahar kalau kemana-mana itu, kalau ceramah yang hadir puluhan ribu. Habib Bahar pergi ke mall kemana-mana, kenapa pada foto-foto? Padahal kita udah bilang kalau habaib itu rungkat. Kita udah bilang habaib itu keturunan Yahudi, tapi kenapa nggak mempan? Kenapa tidak mempan? Demi Allah, cahaya habaib, cahaya kenabian yang ada di dalam tubuh anak cucu Rasulullah tidak akan pernah padam, walaupun seluruh dunia memusuhi dan walaupun seluruh dunia berusaha untuk menghilangkan kecintaan umat kepada anak cucu Rasulullah. Anak cucu Rasulullah bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta, saudara-saudara. Iman, Fuad, Pleret, mau mulut kalian sampai berbusa, umat nggak bakal percaya.
paling 20, 30, 40, paling banyak 100 orang. Wajar. Ya, itu pun mungkin bisa jadi bayaran. Makanya saya kalau dihina, dicaci, dimaki, alhamdulillah. Sebab kenapa? Kalau dihina, dicaci, dimaki, nanti anak kan banyak dosa. Nah diambil sama mereka. Iya. Pahala mereka diambil sama anak. Kalau mereka nggak ada pahala, dosa anak dikasih kepada mereka. Kalau anak nggak ada pahala, dosa anak dikasih ke mereka. Jadi anak yang beruntung, mereka yang rugi. Ingat, kalau ente mau berjuang, kalau nggak siap dihina, nggak siap dicaci, nggak siap dimaki, jangan pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak difitnah macam-macam, tapi ada anak balas, ada anak marah, nggak ada. Terserah. Anak bahkan dibilang nggak punya bapak, itu bayangin. Bapak mana, wow. Anak dibilang nggak punya bapak. Terus apalagi ya kata anak-anak yang cerita, katanya nama asli anak Aska. Terus katanya kok sekarang ganti Sayyid. Lah, semenjak kapan anak ganti Sayyid? Anak tanya, ente orang sampai sekarang memanggil anak Sayyid apa Habib? Sayyid apa Habib? Sayyid itu biasanya kalau yang masih kecil, cucu Rasulullah yang masih kecil itu dipanggil Sayyid. Kalau Habib itu yang sudah dewasa, yang mengerti ilmu agama, baru dipanggil Habib. Nah, karena saya ini tawaddu, bukan tawaddu, maksudnya saya nggak pantas gitu dipanggil Habib, nggak pantas dipanggil Habib, makanya Sayyid aja yang agak kecilan gelarnya. Karena dalam adat istiadat kita, yang kecil-kecil itu dipanggil Sayyid. Saya punya anak dipanggil apa? Sayyid Ibrahim. Saya punya anak dipanggil Sayyid Muhammad Rizik. Karena memang Sayyid itu gelar habaib untuk yang masih kecil-kecil. Oh ini rame, itu hablahkan. Kalian mau percaya silahkan, nggak silahkan. Kalian percaya kami nggak untung, kalian nggak percaya kami juga nggak rugi. Tapi saya kasihan ngelihat mereka, nggak tenang hidupnya, nggak bisa tidur. Habib Bahar ceramah di Madura yang hadir ratusan ribu. Waduh, pusing. Waduh, nggak mempan kita ini. Nggak mempan. Aduh, gimana ini? Nggak mempan tesis ilmiahnya. Nggak mempan. Mereka berharap pengen menghilangkan kecintaan. Bahkan bukan menghilangkan kecintaan. Mereka berharap biar umat nggak percaya dengan adanya habaib. Malah semakin mereka seperti itu, semakin habaib dicintai oleh umat. Mereka ingin menghilangkan habaib dari hati umat, malah semakin habaib ada hidup abadi di dalam hati umat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya orang yang begitu ketawain aja, ketawain. Bagaimana caranya, Bib? Gampang. Bunuh mereka. Jangan di ini nih. Jangan dipotong. Ntar dipotong lagi. Bunuh mereka dengan kesuksesan akhiratmu. Apa? Kalau ada orang yang membencimu, menghinamu, mencacimu, memakimu, maka bunuh mereka dengan kesuksesan akhiratmu. Setelah engkau sukses akhirat, mereka terbunuh, maka kubur mereka dengan senyuman manismu. Paham? Paham? Yang hina anak, syukron, makasih banyak. Ya, kena mental, bukan? Oh, saya kena mental. Kalian yang pernah kena mental sama saya. Ya, kadang ini makhluk-makhluk ini beraninya di medsos doang. Coba ketemu langsung sama saya, fight sama saya coba. 1 menit, nggak sampai lah ya, 1 menit lah, 1 menit. Paling patah kaki, nggak apa-apa, usah bicara.
Tapi kita doakan kepada mereka dapat hidayah. Bagaimanapun mereka, bagaimanapun juga mereka umat Nabi Muhammad. Mereka umat Nabi. Kita harus sayang walaupun mereka benci kepada kita. Kita harus cinta walaupun mereka benci kepada kita. Kita harus peduli kepada mereka walaupun mereka tidak peduli kepada kita. Kita harus menyambung tali silaturahmi dengan mereka walaupun mereka memutuskan tali silaturahmi. Itulah ajaran kakek-kakek kami. Itulah akhlak dan adab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu yang keras.